hasil dari pemeriksaan DWI ini bisa langsung menentukan stroke-nya masih benar-benar akut nggak gitu, dari benar-benar masih baru gitu dok. Dan kemudian juga bisa kita arahkan gitu untuk trombolisis tadi gitu. Dengan stent retriever ini kita berusaha untuk menarik si clot atau bekuan darah tadi dok. Jadi misalnya kita temukan di pembuluh darahnya ya, ada di pembuluh darah besarnya itu kita temukan ada bekuan, dan kemudian nanti kita naikkan si stent retrievernya ini melewatin si bekuan darah ini. Kemudian nanti prosesnya setelah kurang lebih sekitar 3-5 menit gitu dok ya. Kemudian baru kita tarik keluar si bekuan tadi. Fungsi trombektomi di sini juga jadi sangat-sangat penting gitu. Dan terapi trombektomi ya sampai saat ini berdasarkan ini dok ya. Kalau kita lihat dari berdasarkan trial, dari berdasarkan penelitian-penelitian yang sudah ada sampai sejauh ini gitu ya, sangat-sangat memberikan manfaat gitu secara persentase gitu ya. Ya, halo Sobat Sentra, ketemu lagi kita di program Sentra Stage ya, podcast Sentra Medica Hospital Group. Kali ini bersama Sentra Medica Hospital Cisalak. Kali ini kita akan membahas topik yang mungkin sudah familiar di telinga Sobat Sentra sekalian mengenai stroke dan juga penanganannya ya, atau tata laksananya. Tapi kita atau saya terutama tidak sendirian. Saya sudah ditemani oleh special guest kita, bintang tamu kita pada kesempatan kali ini. Beliau adalah Dr. Ricky Kohar, spesialis saraf atau spesialis neurologi Vina yang juga membidangi neurointervensi. Iya. Dokter ya. Apa kabar Dr. Ricky? Halo dok, selamat siang. Siang, sehat dok ya? Sehat dok. Luar Dokter, apa biasa. kabar dok? Luar biasa dok, sehat. Luar biasa. Luar biasa. Ya. Oke dok, langsung saja ya dok. Boleh dok, silakan dok. Masyarakat mungkin sudah paham ya, sudah tahu penyakit stroke itu apa. Tapi mungkin bolehlah sedikit dok kita memberikan background jenis-jenis stroke itu seperti apa sih dok, atau apa aja jenis-jenis stroke itu dok? Baik, sebelumnya salam sejahtera ya untuk kita semua. Jadi sedikit saya jelaskan dulu ya tentang stroke. Jadi stroke itu kalau secara definisi dok, Ya. dia itu merupakan gangguan yang bersifat vokal atau global ya. Jadi gangguan vokal atau global itu kalau kita sederhanakan ya, ada gangguan-gangguan yang muncul dalam definisinya itu lebih dari 24 jam gitu dok. 24 jam itu bisa bersifat vokal, contohnya seperti misalnya ada kelemahan anggota gerak sesisi seperti itu ya. Kemudian ada bibir yang mencong gitu ya, bicaranya pelo gitu. Itu yang sifatnya vokal-vokal gitu dok. Okay. Dan lain-lainnya gitu. Dan kemudian maksud dari global itu apa? Adanya penurunan kesadaran, itu salah satunya. Yang paling sering ya disebabkan oleh karena stroke perdarahan gitu ya dok ya. Itu jadi baik vokal ataupun global gitu, yang berlangsung lebih dari 24 jam. Kemudian dia dapat menyebabkan dapat memberat ataupun dapat menyebabkan kematian gitu dok. Okay. Jadi secara definisi stroke itu seperti itu. Oke. Berarti tadi dokter sempat menyebutkan ada stroke perdarahan. Berarti stroke hemoragik namanya dokter ya. Kemudian ada satu lagi dok, stroke iskemik ya. Stroke sumbatan. Jadi pada dasarnya stroke itu kita bagi hanya dua ya. Jadi antara sumbatan atau perdarahan. Mana yang lebih banyak? Yang lebih banyak itu secara teori stroke sumbatan tentunya, atau bahasa medisnya iskemik gitu ya. Mungkin ini hanya sekedar pengetahuan aja untuk Sobat Sentra ya. Sobat Sentra ya. Jadi bahasa lain dari sumbatan itu iskemik, sedangkan perdarahan itu hemoragik. Seperti itu. Tadi dokter bilang secara teori lebih banyak yang iskemik. Tapi orang awam tuh kadang suka bilang begini, yang paling berbahaya kayaknya yang perdarahan deh, karena berdarah gitu. Apakah selamanya stroke hemoragik itu lebih berbahaya daripada stroke iskemik? Oke, jadi gini dok, sebenarnya pernyataan itu saya nggak bilang salah, nggak bilang benar juga ya. Jadi mungkin saya jelaskan dulu nih, kalau iskemik itu memang rata-rata pasien yang datang ke kita, entah itu melalui IGD ya, datang di unit gawat darurat ataupun di ke poli kita gitu ya. Kadang ada beberapa pasien yang kadang nggak ngerti gitu. Dia menganggap lemah, saya terjadi kelemahan sesisi badan, atau misalnya yang nggak sedikit juga vertigo gitu ya.
ternyata vertigonya dari otak gitu. Jadi datang dengan keadaan vertigo atau misalnya kelemahan anggota gerak atau bahkan mungkin dia hanya bicara pelo atau hanya kesemutan sesisi badan gitu ya. Atau wajahnya aja hanya kesemutan gitu. Dan dia nggak ke kita segera gitu loh. Gitu ya. Dan mereka datang ke IGD gitu ya, kebanyakan memang dalam keadaan sadar gitu. Apakah berat atau tidak ya kita mau lihat dulu gini. Tapi kalau stroke perdarahan pada pada kebanyakan case itu memang datang ke kita tuh sudah dalam keadaan penurunan kesadaran. Penurunan kesadarannya kita mau lihat nih antara dia misalnya confused atau bingung gitu ya, atau misalnya penurunan kesadarannya. Yang jelas kalau stroke itu terjadinya pasti mendadak gitu dok. Jadi kalau misalnya dia datang dengan penurunan kesadaran yang mendadak gitu ya, itu kemungkinan arahnya stroke. Dan memang kalau kita mau lihat hemoragik atau perdarahan itu memang lebih banyak tidak sadar, dalam keadaan tidak sadar datang ke, dan itu paling banyak ya pasti ke IGD sih karena kan namanya nggak sadar Tidak ya sadar. gitu ya. Sedangkan stroke iskemik itu kebanyakan yang pasiennya masih sadar gitu. Tetapi kita bisa katakan nggak stroke perdarahan lebih berbahaya gitu ya dibandingkan stroke iskemik? Belum tentu gitu. Karena saya juga cukup sering menemukan pasien-pasien ternyata dia stroke iskemik setelah di CT scan gitu ya, setelah di imaging dan kemudian datang ke kita tuh dalam keadaan tidak sadar juga gitu. Contohnya apa? Itu adanya stroke di pembuluh darah besar, arteri yang besar. Efeknya dia apa? Efeknya dia bisa menimbulkan iskemik yang luas. Iskemik itu apa? Terjadinya kematian jaringan otak akibat daripada si sumbatan. Jadi si sumbatan ini dia akan membuat pembuluh darah di otak kita itu kan menjadi alirannya nggak bagus gitu ya. Jadi tersumbat gitu. Otomatis ya ada area yang disebut core namanya, area yang tersumbat tadi itu, dan kemudian dia menyebabkan sel-sel otaknya mati di situ. Gitu ya. Nah, pasien-pasien yang kematian jaringan otaknya luas itu bisa menyebabkan apa? Otaknya jadi bengkak. Area sekitarnya jadi bengkak, otaknya jadi bengkak, dan kemudian penurunan kesadaran bisa terjadi di situ. Jadi nggak selamanya nih stroke iskemik nggak lebih berbahaya daripada stroke sumbatan gitu ya, yang lebih berbahaya daripada perdarahan gitu. Harus dilihat dulu dok. Dan tergantung juga lokasinya di mana dulu nih, lokasinya berbahaya atau enggak. Contohnya perdarahan ya, misalnya di lokasinya apakah di batang otak itu pasti biasanya lebih berbahaya gitu ya. Atau kita lihat juga nih volumenya, kayak misalnya perdarahan sendiri juga saya sering menemukan yang ya belum tentu juga terjadi penurunan kesadaran gitu ya. Paling dia cuman mual, muntah, sakit kepala gitu ya. Misalnya perdarahannya itu membuat sakit kepala hebat gitu. Jadi tergantung kita mau lihat lokasinya, kemudian volume darah yang masuk di otak itu, yang terjadi di otak itu seberapa banyak gitu. Dan tergantung juga usia pasien. Biasanya pasien-pasien yang agak lebih muda gitu ya, ada kecenderungan tingkat kesadarannya itu ya belum tentu gitu, menurun sekali gitu. Dan usia yang mungkin agak lebih tua, kalau misalnya terjadi perdarahan di tempat yang sama misalnya gitu ya, bisa saja kondisinya lebih turun lah secara kesadarannya. Seperti itu dok. Dok, bisa nggak sih misalkan satu pasien datang mungkin case-nya dia stroke iskemik dulu ya, tetapi pada perjalanannya bisa jadi perdarahan atau hemoragik gitu? Bisa dok. Jadi ada yang disebut dengan stroke iskemik ya, jadi stroke sumbatan yang bertransformasi. Jadi dia berubah gitu dok, dari iskemik dia berubah jadi transformasi jadi hemoragik. Kadang juga kita bisa temukan juga pada beberapa pasien yang seperti itu gitu dok. Karena terutama pada ini ya, yang iskemiknya tuh luas gitu dok. Yang tadi saya bilang ya, yang sumbatannya luas itu bisa saja ada kecenderungan terjadinya perdarahan seperti itu. Jadi betul-betul harus diteliti lebih ini lagi ya. Nggak bisa langsung kita bilang oh ya udah karena perdarahan pasti lebih berat daripada yang iskemik. Oke, kalau gitu dok, menarik juga tadi dokter bilang ada usia muda yang sudah mengalami stroke dok. Nah untuk kasus seperti ini yang usia muda, apakah angka kejadiannya yang dokter temui dalam praktek di lapangan sudah cukup banyak dok begitu? Oke, baik dok. Saya sendiri
melihat ya makin ke sini stroke pada pasien-pasien yang usia muda, cukup muda ya kalau kita katakan ya usia-usia ya di bawah 50 lah, mungkin di bawah 45 lah, atau ya bahkan lebih muda dari itu gitu. Bahkan baru-baru ini saya ada dapat juga pasien-pasien usia masih 25 tahun ya sudah mengalami stroke sumbatan seperti itu. Dan ternyata setelah saya lakukan pemeriksaan DSA, digital subtraction angiography namanya ya, ternyata ditemukan memang ada stenosis gitu yang cukup progresif lah. Jadi stenosisnya yang menyempitkan pembuluh darah sehingga ya aliran darahnya mungkin berperan lah pada terjadinya stroke itu gitu. Betul. Jadi stroke usia muda ini ya kita nggak bisa pungkiri untuk saat-saat sekarang ini memang cukup banyak juga ya kita temuin dok, karena kita lihat ya perkembangan pola hidup, pola makan dan ya jadi betul. Jadi faktor-faktor risiko yang kita lihat makin kesini ya orang-orang kan cenderung mungkin pola hidup tidak sehat. Ya intinya pola hidup yang kurang sehat lah, kurang mau bergerak, mungkin cuman ya mager gitu dok ya bawaannya mager, nggak mau olahraga gitu. Pola makan juga ya kita lihat sekarang kan pola makannya lebih ke yang fast food atau misalnya yang ya pokoknya yang instan lah dok. Kemudian yang lemaknya tinggi gitu ya, dan lain-lain, yang asin dan lain-lain gitu. Jadi memang faktor-faktor resiko ini tadi kesemuanya ya sebenarnya kalau kita mau berbicara faktor resiko stroke itu ya banyak sekali gitu ya, banyak sekali gitu. Tapi itu semua ya nggak dipungkiri membuat keadaan pasien-pasien yang usia stroke di usia muda itu jadi makin banyak gitu. Walaupun memang ya pada kenyataannya kalau misalnya pasien usia muda ya itu banyak juga yang bisa kena stroke itu karena ada faktor-faktor tertentu dok. Contohnya dari segi vaskular gitu ya. Dan contoh penyakitnya misalnya ada moya-moya gitu ya. Moya-moya disease itu salah satu gangguan vaskuler gitu ya, gangguan pembuluh darah di otak yang kemudian membuat keadaan stroke pada pasien usia muda itu terjadi gitu. Jadi, itulah sebabnya kenapa pada pasien-pasien usia muda ada baiknya kita juga melakukan screening medical check up lah ya. Iya, screening stroke-nya itu dengan baik gitu, apalagi yang ada faktor resikonya gitu ya. Kalau kadang kayak contohnya yang memang sudah gangguan vaskular itu kadang kita memang ya mungkin undetected gitu ya, maksudnya tidak terdeteksi gitu. Kemudian dia tiba-tiba dia mendadak aja stroke gitu kan. Setelah itu baru kita lakukan screening gitu. Tapi memang kalau pada pasien-pasien yang kita curiga gitu meskipun dia usia muda tapi faktor resikonya cukup signifikan ya ada baiknya kita melakukan screening juga. Jadi nggak cuman pasien-pasien yang sudah cukup umur yang dilakukan screening gitu, tapi pasien-pasien usia muda yang kita curigai ada baiknya juga kita lakukan screening gitu ya. Entah itu dengan laboratorium ya, kemudian pemeriksaan bahkan pemeriksaan imaging gitu. Ya, seperti itu. Oke, baik. Ini kita masuk ke spesialisasi dokter ini, neurointervensi. Saya pengen tanya dok, seberapa besar sih dok andil neurointervensi ini dalam penegakan diagnosis stroke dibandingkan metode yang konvensional nih dok? Oke, jadi begini. Sebenarnya kalau kita berbicara pada awal ini dok ya, basically pada dasarnya seorang dokter neurologi itu kan melakukan pemeriksaannya secara keseluruhan itu kan kita tahu ya, intinya dokter lah melakukan pemeriksaan itu kan pada dasarnya dengan melakukan anamnesis gitu ya dok ya. Jadi tanya jawab gitu ya, wawancara medis gitu. Kemudian kita melakukan pemeriksaan fisik ya. Tetapi memang kita nggak pungkirin untuk pemeriksaan yang lebih penunjang gitu ya, dok, penunjang seperti laboratorium. Kemudian kalau kita di saraf itu ya di neurologi kita juga bisa melakukan pemeriksaan contohnya dok USG karotis gitu ya, pemeriksaan USG karotis di leher gitu ya. Yang di leher kita bisa melihat di situ ada arteri karotis ya namanya, arteri karotis interna, kemudian juga arteri ini vertebralis gitu dok. Tapi yang ini kita sebutnya ekstrakranial dok, karena dia masih di luar otak gitu ya. Tetapi penting nggak pemeriksaan seperti arteri USG carotid Doppler ini ya penting gitu, karena kita
bisa melihat bagaimana alirannya, flow-nya bagus atau tidak ya. Kemudian apakah di situ ada penyempitan karena plak atau tidak gitu ya. Karena cukup sering terjadi, saya temukan gitu, cukup sering karena apalagi kita orang Indonesia kalau ya dari segi pola makan santan-santan ya seperti itu. Jadi kecenderungan untuk terjadinya stenosis atherosclerosis ya atau plak itu ya cukup tinggi gitu. Dan kita bisa screening dari situ. Kemudian selanjutnya ya basically lagi juga selain itu kita bisa lakukan TCD namanya dok. Jadi transcranial Doppler atau TCCD. Dia sebenarnya kalau bahasa umumnya USG otak gitu. USG otak. Jadi sebenarnya prinsip TCD dan TCCD ini sama saja sih. Apa yang membedakan dok? Ya sama saja, cuman kalau TCD itu dia ada prop kecil gitu yang dan dia benar-benar lebih melihat aliran darahnya gitu dok. Sedangkan TCCD itu dia tujuannya untuk melihat bahasanya itu circulus villesi. Jadi pembuluh darah otak kita itu kan ada circle-nya ya. Nah, circle-nya itu yang kita mau lihat. Tapi juga dia bisa melihat flow di situ. Intinya agak lebih ini sedikit lah, agak lebih setingkat lebih advance dari TCD. Iya, itu barang yang agak lebih baru lah dok. Pemisahannya agak lebih baru dibandingkan TCD. Tapi dua-duanya tujuannya intinya untuk melihat flow, untuk melihat apakah ada gangguan juga di pembuluh darah otak gitu. Jadi TCD. Jadi USG Doppler, TCD. Pemeriksaan lainnya yang bisa kita lakukan lagi ya tentunya imaging ya. Imaging itu entah itu CT scan. Tapi fungsi CT scan biasanya pada pasien-pasien yang kita curiga stroke atau memang yang sudah mengalami stroke ya sebenarnya hanya untuk membedakan apakah dia stroke, apakah di otaknya itu ada pendarahan atau tidak gitu. Karena itu yang untuk selanjutnya kita akan arahkan si pasien ini kalau misalnya dia stroke iskemik. Nah itu dok yang tadi ada juga namanya terapi trombolisis ya. Dan itu sangat-sangat krusial gitu untuk pasien-pasien yang masih dalam golden period namanya dok. Golden periodnya itu berapa jam? Ya 4,5 jam sampai 6 jam gitu ya. Tergantung nih guideline-nya dok. Tapi kalau guideline AHA gitu ya dari AHA gitu ya, Amerika punya ya. Ya mereka punya itu biasanya mereka cut off-nya 4,5 jam sih ya. Gitu. Tapi ya itu. Jadi penting di situ dok pemeriksaan brain CT scan ini pada kasus-kasus yang kita mau cepat tanganin gitu. Betul. Jadi contohnya di IGD pasien datang masih kurang dari 4,5 jam gitu ya. Dan kita CT scan karena CT scan kan sifatnya cepat ya. Betul. Jadi kita bisa langsung bawa ke CT scan, kita CT scan hasilnya keluar, ternyata tidak ada pendarahan otak dan kita bisa langsung lakukan trombolisis. Trombolisis itu apa? Yaitu kita memasukkan obat, dalam hal ini pengencer darah tentunya. Dan nama obatnya itu alteplase, Actilise, dan obat ini ya dia sangat-sangat membantu sekali untuk penanganan pasien yang hiperakut gitu. Jadi hiperakut itu dalam kurang dari 4,5 jam. Tujuannya kita berusaha untuk memecah si clot atau bekuan darah tadi yang menyumbat si pembuluh darah seperti itu dok. Jadi fungsi CT scan di situ dok. Tapi kalau kita mau yang lebih baik lagi itu dengan MRI namanya. Jadi MRI ini magnetic resonance imaging, dia sekuensnya lebih banyak. Hasil gambarnya juga lebih bagus. Betul. Pada kasus akut pun itu bisa dilakukan juga hiperakut dok. Jadi kita bisa ambil sequence, mungkin ini agak advance sedikit ya saya bicara. Jadi kita bisa ambil sequence khusus ya namanya DWI gitu ya. Jadi DWI gitu dok. Kemudian kita hasil dari pemeriksaan DWI ini bisa langsung menentukan stroke-nya masih benar-benar akut enggak gitu, dari benar-benar masih baru gitu dok. Dan kemudian juga bisa kita arahkan gitu untuk trombolisis tadi gitu. Kemudian selanjutnya yang lebih advance lagi ya kita tergantung nih dok. Ada nama pemeriksaan kalau kita di neurointervensi, jadi ada pemeriksaan khusus namanya digital subtraction angiography atau DSA cerebral atau ya kita bisa sebut juga angiografi otak gitu dok. Jadi pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan minimal invasif gitu ya, invasi minimal. Dia
Tentunya ya tujuannya diagnostik dok, jadi sifatnya diagnostik, Ya. tujuannya untuk Bukan terapi ya dok? bukan ya, Oke. jadi dia tujuannya untuk mengevaluasi pembuluh darah otak gitu secara keseluruhan, Ya. karena sifatnya dia memang sampai saat ini masih menjadi standar emas dok untuk pemeriksaan pembuluh darah otak. Sebenarnya kalau saya mau katakan sifatnya terapi nggak, ya bisa-bisa Bisa saja, juga. tetapi ada satu syarat. Apa tuh? Kalau ditemukan sesuatu dok dari hasil DSA itu tadi. Jadi dari hasil pemeriksaan DSA tadi, kalau memang kita temukan adanya sesuatu, kita bisa lanjutkan untuk melakukan terapi intervensi namanya dok. Jadi sekali lagi DSA itu tetap sifatnya diagnostik, Diagnostik. bukan Oke. terapeutik. Tetapi dia akan menjadi terapeutik apabila Ditemukan. sesuatu yang bisa kita lakukan. Dalam hal ini apa? Contohnya pada pasien yang mengalami stroke kurang dari 24 jam dan dia mengalami stroke di pembuluh darah yang besar gitu dok. Kita dari anggapnya misalnya dengan trombolisis tadi Nggak ini ya. nggak membantu, membantu. dan kemudian kita lakukan pemeriksaan DSA DSA. cerebral dan pada saat itu kita temukan ada sumbatan di pembuluh darah besar. Disitulah peran terapi intervensi tadi ini dilakukan gitu. Jadi DSA di sini jadi sangat-sangat bermanfaat gitu, karena kita akan melanjutkan tindakan intervensi yang disebut dengan trombektomi gitu. Nah, seperti apa dok? Nah, jadi begini, Trombektomi. saya jelaskan dulu ya DSA itu. Jadi DSA ini pada dasarnya kita membawa pasien ke ruang kateterisasi gitu ya dok ya. Ruang Jadi cath lab. ke ruang cath lab, kemudian pasien dalam keadaan sadar gitu ya, tidur terlentang, kemudian biasanya persiapannya juga nggak ada persiapan yang benar-benar yang khusus gitu dok ya. Biasanya kita ada pemeriksaan lab di awal, kemudian biasanya ada puasa gitu, tapi hanya untuk beberapa jam saja ya, 3 sampai 6 jam seperti itu. Kemudian persiapan lainnya yang inilah karena seperti cukur bulu pubis gitu ya, karena biasanya kan kita akan melakukannya di mana, di arteri femoralis, letaknya di mana, di pangkal paha dok. Betul. Nah seperti itu. Biasanya pasien setelah berbaring akan dilakukan ini ya sterilisasi, kemudian nanti si dokter operator akan melakukan Anestesi. puncture ya, fungsi dulu. Okay. Fungsi bius lokal Fungsi bius dok lokal, ya, okay. Kemudian dilanjutkan dengan fungsi jarum. Jarum ini nanti setelah keluar darahnya baru kita akan meletakkan satu alat namanya sheath dok. Sheath ini yang kemudian yang nanti akan jadi tempat keluar masuknya si kateter. Kateter itu kan panjangnya 100 cm ya. Jadi kateter itu nanti akan keluar masuk dari si sheath ini. Selama tindakan biasanya pasien dalam keadaan sadar. Okay. Karena hanya di bius lokal dok. Bisa ngobrol berarti ya? Bisa saja, tapi sebaiknya sih nggak ngobrol dok, karena kan kalau ngobrol otomatis kan kepalanya jadi bergerak dok ya. Iya, betul. Ya, jadi ada baiknya sih ya. Biasanya dokter akan memberikan instruksi gitu. Misalnya jangan bergerak, jangan menelan, tahan napas gitu. Okay. Jadi selama tindakan memang ada baiknya pasien yang kooperatif juga dok. Tergantung nih, kalau pasien nggak kooperatif ya biasanya mungkin memerlukan anestesi umum gitu dok. Tergantung case-nya, tapi rata-rata yang biasanya kita kerjakan itu anestesinya sih bius lokal aja sih. Kemudian selesai tindakan biasanya pasien hanya perlu ini saja ya, meluruskan kaki gitu ya, meluruskan tungkai kanan selama kurang lebih 6 jam gitu. Tergantung nih tungkai mana yang dipuncture, karena bisa di kanan, bisa di kiri, bahkan bisa di ini juga di tangan juga, di arteri radial ya. Seperti itu, tergantung approach-nya mau. Tapi kita rata-rata biasanya di femoral kanan sih dok, di tungkai kanan gitu ya, di pangkal paha kanan. Seperti itu. Kemudian selanjutnya trombektomi gitu ya. Kalau kita berbicara trombektomi, itu tindakan intervensi yang dilakukan dengan cara, ada 2 cara dok sebenarnya, yang umum tapi kalau kita mau berbicara tekniknya sebenarnya ada juga teknik-teknik lain gitu ya. Tapi teknik yang paling umum itu 2. Yang pertama itu kita menggunakan stent retriever. Yang kedua itu kita menggunakan teknik aspirasi namanya, seperti itu. Dilakukannya sama atau berbeda gitu ya, atau dengan operasi khusus gitu, sama persis. Jadi keluar masuknya benar-benar hanya dari pangkal paha gitu. Jadi
Tekniknya dua ini tadi tergantung dokter mau pilih yang approach-nya mana. Bahkan dua-duanya bisa digabung gitu dok. Kalau kita sebutnya solumbra teknik gitu. Tapi pada dasarnya kita biasanya rata-rata dokter neurointervensi melakukannya antara Salah satu. ya Oke. stand retriever atau aspirasi. Terserah nih kalau misalnya mau digabungkan dua-duanya gitu ya. Jadi dengan stand retriever ini kita berusaha untuk menarik si clot atau bekuan darah tadi dok. Jadi misalnya kita temukan di pembuluh darahnya ya, ada di pembuluh darah besarnya itu kita temukan ada bekuan dan kemudian nanti kita naikkan si stand retrievernya ini melewatin si bekuan darah ini. Kemudian nanti prosesnya setelah kurang lebih sekitar 3-5 menit gitu dok ya. Kemudian baru kita tarik keluar si bekuan tadi. Kalau aspirasi juga sama, kita dekatkan sedekat-dekatnya dengan si bekuan darah, kemudian nanti kita tarik. Jadi clotnya itu si bekuan darahnya itu kita tarik keluar gitu dok. Biasanya ada alatnya gitu, kayak semacam alat penyedotnya, mesin penyedotnya membantu untuk menarik si clotnya itu dok, si bekuan darah itu. Jadi fungsi trombektomi di sini juga jadi sangat-sangat penting gitu. Dan terapi trombektomi ya sampai saat ini berdasarkan ini dok ya. Kalau kita lihat dari berdasarkan trial, dari berdasarkan penelitian-penelitian yang sudah ada sampai sejauh ini gitu ya, sangat-sangat memberikan manfaat gitu secara persentase gitu ya. Jadi misalnya pasien yang dilakukan trombektomi dengan pasien yang tidak dilakukan trombektomi gitu, bagaimana persentasenya? Misalnya kalau kita di dunia ini ya, kalau kita berbicara functional outcome dok, keluaran medis gitu ya, keluaran fungsional namanya dok. Jadi keluaran fungsional pada pasien-pasien stroke yang kadang kita bisa rata-rata sih kita lihatnya dalam 3 bulan dok, jadi 90 hari gitu ya. Dan itu bahasanya dinilai dengan modified ranking scale. Modified ranking scale ini dia menilai disabilitas atau tingkat kelumpuhan si pasien tersebut gitu pasca stroke gitu ya. Jadi dinilai di situ dalam waktu 90 hari gitu. Pasien yang dilakukan trombektomi dengan tidak dilakukan trombektomi, ya tentunya ini dalam kasus stroke pada pembuluh darah besar ya. Dilihat gitu mana yang MRS-nya tuh lebih rendah gitu dok. Jadi semakin rendah MRS-nya, modified ranking scale-nya itu makin baik gitu. Yang diharapkan adalah ya MRS 0 sampai 2 gitu dok. Kalau sudah 3 sampai 5 itu ya dia biasanya lebih akan bergantung dengan orang lain gitu. Jadi contohnya misalnya pada saat pasien sudah dilakukan trombektomi gitu ya, dan hanya dilakukan trombolisis atau tidak dilakukan sama sekali, di compare dua-duanya, ternyata yang trombolisis ini memberikan MRS yang tingkat persentasenya lebih baik gitu. Jadi trombektomi ya saya bisa katakan untuk sejauh ini sangat-sangat direkomendasikan lah untuk pasien-pasien terutama pada stroke yang masih kurang dari 24 jam dok ya. Sebenarnya harus memenuhi kriteria karena ada beberapa kriteria juga dok. Jadi kriterianya tuh kurang dari 6 jam ya, kurang dari 6 jam onset stroke gitu, awitan stroke, atau antara 6 sampai 16 jam atau antara 6 sampai 24 jam itu ada. Tapi untuk melakukan trombektomi itu ada kriterianya gitu. Kriterianya dari antara 6 sampai 16 jam ini ada memenuhi enggak. Namanya kriterianya dari trial diffuse. Kemudian ada juga yang dari 6 sampai 24 jam memenuhi enggak kriteria down gitu dok. Jadi bahasanya seperti itu. Jadi kita mau lihat nih memenuhi atau tidak gitu. Tapi memang kalau kita mau melakukan trombektomi kurang dari 6 jam itulah yang paling bagus sebenarnya. Itu tergantung juga dok, mau dilakukan trombolisis dulu atau kalau kita sudah memang bisa langsung trombektomi? Bisa. Misalnya kita melakukan pada saat pasien datang ya, kemudian kita lakukan pemeriksaan yang melihat ini, memang jelas ini suatu stroke di pembuluh darah besar gitu ya. Bisa juga kita melakukan pemeriksaan tambahan dok, misalnya CT angiografi atau MR angiografi gitu ya, dan kita lihat memang di pembuluh darah besar gitu ya, kita bisa langsung direct juga kalau mau langsung ke trombektomi gitu. Jadi misal pasien datang ke IGD, kita analisis ternyata memang di pembuluh darah besar masih kurang dari 6 jam misalnya seperti ya, mau langsung kita lakukan, it's okay gitu.
Tetapi ada juga beberapa trial yang menyatakan sebelum pada pasien yang LVO gitu ya, large vessel occlusion di pembuluh darah besar, sebelum dilakukan trombektomi, hasilnya lebih baik kalau misalnya dilakukan trombolisis dulu. Oh, oke. Jadi kalau trombolisis intravena ini kan obatnya hanya kita masukkan melalui infus dok ya. Jadi berbeda dengan trombektomi. Kalau trombektomi ya sama seperti DSA, cuman lebih lanjut gitu. Ada tindakan yang penyedotan tadi atau penarikan si bekuan darah tadi. Mungkin seperti itu dok. Baik, dok, ini butuh rawat inap nggak kalau pasien untuk trombektomi? Trombektomi, oke. Jadi pada dasarnya kalau kita melakukan DSA pun dok, ada baiknya kita lakukan rawat inap. Apalagi trombektomi dok. Ya, bahkan trombolisis pun pasca trombolisis itu pasien memerlukan observasi gitu dok, kurang lebih 24 jam dan itu tergantung nih di high care unit atau di intensive care unit gitu. Karena butuh apa istilahnya perawatannya itu butuh pemantauan gitu dok ya. Apalagi trombektomi gitu dok. Trombektomi juga biasanya pasien harus rawat inap dan harus dipantau. Dipantauin juga kurang lebih sama Selama berapa? 1 kali 24 jam? ya, dan seterusnya juga dok, Dan tergantung. seterusnya. Ya kita harus lihat karena selama selesai trombektomi itu kan ada yang harus kita atur ya, misalnya tekanan darahnya harus tetap dipertahankan sekian begitu dok. Kemudian ya kondisi secara umumnya kita juga harus lihat pasca tindakan itu apakah ada efek samping atau misalnya gejala-gejala yang menyertai lainnya gitu ya, itu yang perlu kita pantau gitu. Jadi perlu rawat inap nggak? Sudah pasti perlu. Oke. Maksimal berapa hari dok? Tergantung dok. Biasanya rata-rata pasca trombektomi ya kita lihat kalau kondisinya stabil, saya rasa ya kurang lebih sekitar 2-3 hari. Iya, 2-3 hari sudah boleh rawat jalan sih. Kalau nggak ada penyerta penyakit lainnya atau penyerta yang ikut mengganggu lainnya seperti itu dok. Oke, setelah itu dok, misalkan dia disuruh balik lagi atau disuruh kontrol lagi, apa yang akan kemudian dilihat ataupun juga dinilai gitu dok setelah trombektomi ini dilakukan? Oke, jadi yang paling awal itu dok ya, dalam 24 jam pertama itu pasca trombektomi selama masih rawat inap itu kita harus melihat apakah ada sakit kepala yang hebat atau ya yang pada akhirnya kita mencurigai misalnya ada perdarahan gitu dok. Iya. Perdarahan di otak gitu, karena kadang ada resiko juga menyebabkan terjadinya perdarahan otak gitu. Berarti sakit kepala hebat tuh sering dok terjadi setelah trombektomi? Oh belum tentu juga. Oke. Gitu ya. Kadang ya bisa saja kita temuin pada pasien gitu. Bukan berarti resikonya tinggi gitu ya. Kita harus melihat juga ini sesuai misalnya sesuai usia. Kemudian kadang ada juga beberapa teknik yang misalnya bukan teknik ya. Saya bilang jadi ada namanya tuh first pass gitu dok. Jadi pada saat kita narik clotnya itu kalau bisa tuh hanya 1-2 kali aja gitu dok. Jadi kalau misalnya lewat dari itu ya ada bisa juga ada kemungkinan bisa bleeding lah, resiko bleedingnya tinggi. Tapi kalau kita bicara bleeding dok, pada pembuluh darah besar mau di trombek ataupun nggak di trombek, resiko bleedingnya justru lebih besar. Itu yang tadi saya bilang dari trial tadi ya, justru lebih besar yang tidak di trombektomi. Jadi pilihannya gini, kalau misalnya pasien ini memenuhi kriteria untuk trombektomi nih ya, dibandingkan tidak di trombektomi ya lebih baik di trombektomi. Karena resiko perdarahannya kalau beberapa trial tadi itu nggak di trombektomi pun resiko perdarahannya tinggi. Bisa resiko isinya bleeding gitu loh. Resiko perdarahan gitu ya. Kemudian juga kadang kita mau lihat juga nih timingnya. Berdasarkan timingnya gitu dok. Kalau misalnya timingnya sudah lewat dari 6 jam ya bisa saja ada kemungkinan ya resiko bleedingnya jadi agak meningkat lah gitu. Tapi kalau misalnya kurang dari 6 jam mungkin lebih baik gitu ya, maksudnya resiko bleedingnya lebih rendah gitu. Tapi pada dasarnya kalau kita mau berbicara resiko tindakan gitu ya, semua tindakan pasti ada resiko dong. Betul. Dan itu yang kita biasanya edukasi ke pasien dan keluarganya gitu ya. Tapi kalau kita melihat antara rasio resiko dengan manfaatnya ya lebih banyak kemungkinan ya saya bisa katakan ya manfaatnya lebih tinggi gitu. Karena kalau kita lihat memang terapi trombektomi, terapi stroke ini ya, yang dalam hal ini trombektomi ini memang saat ini
memang ya istilahnya sangat-sangat dianjurkan lah, terutama pada pasien-pasien tadi syaratnya harus di pembuluh darah besar dan kurang dari 24 jam seperti itu dok. Berarti kalau sudah lewat 24 jam Ya bisa dilakukan atau nggak bisa dok. tidak bisa? Jadi trombektomi itu memang hanya dalam 24 jam. Itu pun ya itu sekali lagi harus memenuhi kriteria. Kalau sampai 24 Kalau jam, sampai 24 ya jam. harus dilihat dulu usianya karena kriterianya tuh misalnya pasien usia kurang di 80 atau lebih di 80 dengan core infaknya seberapa gitu ya. Jadi si infaknya tuh sudah seberapa besar size-nya gitu ya. Kemudian ada rasio penumbra namanya dok. Jadi penumbra tuh area di sekitar si sumbatan itu dok. Jadi area yang dimana sel jaringan otaknya itu mati, di sekitarnya tuh ada area yang masih bisa diselamatkan namanya itu area penumbra. Nah itu biasanya dihitung tuh dok rasionya, gitu ya. Jadi volumenya kalau volume infaknya sekian gitu, usianya. Jadi ada kriterianya. Kalau nggak memenuhi ya nggak bisa juga dok dilakukan trombektomi gitu ya. Kemudian biasanya kalau lewat dari 6 jam itu ada pemeriksaan khusus lagi yang sebenarnya kita harus lakukan gitu. Namanya CTP atau MRP, CT perfusion atau MR perfusion namanya. Jadi dia di situ untuk melihat cerebral blood flow ya, jadi aliran darah otaknya gitu ya. Jadi mau dilihat penghitungan volume core-nya juga dari si infaknya itu tadi, core infaknya tadi, si sumbatan itu tadi juga sama dari CTP MRP itu. Itu istilahnya pemeriksaan khusus untuk kalau pasien-pasien dengan stroke itu lebih dari 6 jam dan mau dilakukan tindakan trombektomi. Walaupun pada beberapa kasus ya kadang ada keadaan-keadaannya yang kadang di rumah sakit tertentu mungkin belum tersedia, tetapi kita masih ada kemungkinan nih kalau kita mau melakukan trombektomi gitu, hasilnya akan lebih baik gitu. Ya kita tetap lakukan meskipun mungkin MRP atau CTP itu nggak tersedia di rumah sakit itu. Jadi memang di dunia neurointervensi gitu ya, kalau kita berbicara neurointervensi memang tindakan-tindakannya cukup banyak gitu. Tergantung kita arahnya mau kemana ya. Oke, jadi sekarang kita sudah semakin paham bahwa kemarin-kemarin kan dulu tuh sempat ada yang viral bilang DSA itu cuci otak. Ini kita luruskan ya dok, jadi bukan seperti itu mungkin ya kalau kita sih itu murni diagnostik. Oke. Paling terakhir dokter, mungkin Sobat Sentra mau konsultasi dokter praktek di hari apa, jam berapa, monggo silakan disampaikan. Oh ya baik. Jadi saya saat ini berpraktek di Sentra Medika Cisalak ya, mulai dari hari Senin sampai hari Sabtu di jam 2 siang sampai jam 4 sore dok. Seperti itu. Jadi hampir setiap hari ada di sini, jangan khawatir ada, dok. Iya, jadi bagi Sobat Sentra yang memang mungkin ada keluhan-keluhan terkait dengan saraf gitu ya, dengan neurologi, apapun itu, nggak cuman yang terkait dengan gejala-gejala stroke ya, itu datang aja ya. Betul, karena di Sentra Medika Cisalak juga sudah ada neurointervensi. Betul, dan kita yang pasti kita ada alatnya juga dok. Ada alatnya juga. Ada alatnya. Dan siap juga ya dok. Siap, jadi pasien, kalau ada pasien-pasien yang mengalami gejala-gejala stroke gitu, terutama yang hiperakut, kita siap tanganin gitu. Oke, entah itu dengan trombolisis, trombektomi. Ya. Pokoknya ready ya dok. Ready. DSA pokoknya ready. Iya, Oke, terima kasih banyak dokter. Oke, untuk waktunya mudah-mudahan semakin sukses dok ya. Jangan kapok untuk kita undang lagi buat ngobrol-ngobrol. Siap. Bagi-bagi ilmu dok. Siap. Ya, oke. Siap, terima kasih. Ya, Sobat Sentra, demikian obrolan kita yang luar biasa sekali ya. Banyak sekali ilmu yang sudah dokter Ricky sampaikan. Untuk ngobrol-ngobrol, diskusi, konsultasi lebih lanjut, silakan langsung datang ke Sentra Medika Cisalak. Ketemu dokter Ricky setiap hari Senin sampai hari Sabtu. Beliau selalu ada. Ya, oke, kita akan ketemu lagi di lain kesempatan Sobat Sentra dengan program Sentra Stage selanjutnya. Sampai jumpa.